Kalau kamu lagi cari pinjaman online yang bisa kasih dana darurat dalam berbagai produk pinjaman, aku laku bisa jadi solusi yang menarik. Di mana aku pribadi udah pakai aku laku sejak 2020 dan mendapatkan total limit lebih dari 50 juta. 15 juta untuk aku laku pay later beli barang tanpa kartu kredit, 20 juta untuk belanja di mitra merchant aku laku secara offline sehingga kita bisa cek barang terlebih dahulu, dan 20 juta lagi untuk pinjaman tunai. Dan pinjaman tunai di aku laku itu ada beberapa produk: dana fleksi, dana cicil, dan produk pinjaman. Di mana untuk produk pinjaman itu cairnya sangatlah mudah sekali. 99% orang yang daftar bakal dapat limit. Tapi sayangnya bunga pinjaman tunai di produk pinjaman itu sedikit lebih mahal dibandingkan produk yang lain. Dan kalau kamu pengen dapatkan bunga pinjaman yang lebih murah, aku sarankan untuk ambil pinjaman di produk yang namanya dana cicil. Nah, ini adalah simulasinya, di mana aku dapat pinjaman maksimal 3,5 juta dan tenor pinjaman 3, 4, dan 5 bulan. Ini semua biaya udah transparan dan kita bisa lihat kalau aku dapat voucher diskon 5% dan rencana pelunasan 1.353.000 untuk tempo 3 bulan. Rekening penerima ke Bank Neocommerce dan jumlah pinjaman 3,5 juta, di mana ini cair full ke rekening tanpa potongan sama sekali. Lalu buat kamu yang berminat untuk ambil pinjaman di aku laku, aku udah rekapkan bunga pinjaman itu sebagai berikut. Di mana ini adalah tempo 2, 3, 4, dan 5 bulan. Untuk tempo 2 bulan bunganya 6,1%, tempo 3 bulan 5,3%, tempo 4 bulan 5,2%, dan tempo 5 bulan 5,1%. Menurutku pribadi, ini bunganya sedikit lebih murah dibandingkan dengan pinjaman online lain yang saat ini masih rata-rata 9% per bulan. Kalau menurut kamu kayak gimana? Coba komen ya. Dan untuk pinjaman tersebut, aku laku bekerja sama dengan beberapa pinjol seperti UKU, Kredito, Watas, dan juga Bank Neocommerce. Walaupun pinjol-pinjol tersebut udah punya aplikasi sendiri, ini bukanlah hal yang baru gitu ya di ranah pinjol. Karena kita melihat banyak kolaborasi antar pinjol ketika mereka kekurangan dana, tapi ada yang mau minjam, mereka bisa mendapatkan dana dari rekan yang telah tergabung dalam ekosistem. Nah, yang penting kamu sebagai peminjam jangan lupa untuk bayar kewajiban tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo. Dan aku sarankan supaya kamu nantinya nggak terjebak bunga hutang yang makin dalam, itu maksimal cicilan adalah 35% dari penghasilan. Lalu setelah pinjaman kamu lunas, kamu bisa cek apa yang namanya slik OJK atau BI checking. Nah, di situ nasabah akan dibagi 5 tingkatan. Call 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya apa, Bang? Jadi, yang namanya call 1 atau lancar, kita sebagai nasabah selalu bayar semua cicilan itu tepat waktu. Dan dengan begitu, skor kredit kita di OJK akan meningkat dan nantinya kita berkesempatan untuk naik limit secara otomatis, bahkan ditawarkan pinjaman puluhan bahkan ratusan juta. Makanya kamu jangan heran, aku punya limit kartu kredit total sampai 500 juta seperti contoh HSBC 88 juta dan kartu kredit Mandiri 75 juta, dan ini belum ngitung limit dari pinjaman daring. Contohnya, Kredivo dapat 50 juta dan di Indodana dapat 70 juta. Jadi, kalau call kita bagus, maka kita akan mendapatkan peningkatan skor kredit dan juga limit dari banyak aplikasi pinjol. Nah, yang berbahaya kalau kita masuk call 2, dalam artian dalam pemantauan khusus. Di sini artinya ada tunggakan 1-90 hari dan menunjukkan adanya potensi masalah. Lalu call ketiga kurang lancar, ada tunggakan 91-120 hari
dan pembayaran mulai dianggap bermasalah. Call 4 diragukan karena ada tunggakan sampai 180 hari, dan call 5 itu dianggap macet karena ada tunggakan lebih dari 180 hari. Nah, ini semua kita bisa cek di Slick OJK atau BI Checking, dan aku udah kasih tutorial di video ini, linknya ada di deskripsi. Lalu, kalau misalkan Slick OJK tersebut sama kondisi real itu nggak sesuai, bagaimana Bang? Nah, menarik nih. Coba kita angkat kasus yang ditulis oleh Kak Ahmad pada tanggal 3 Januari 2026 tentang pengecekan data tagihan aku laku oleh Neobank Commerce tidak akurat. Saya ingin melaporkan pihak PT Neobank Commerce atas pelayanan dan hasil pengecekan data yang tidak akurat. Saya sudah melunasi tagihan pada aplikasi Aku Laku dan telah mendapatkan bukti pelunasan dari aplikasi tersebut. Namun, hasil pengecekan dari tim Neobank Commerce telah mengklaim bahwa saya masih memiliki tagihan di aplikasi Aku Laku. Padahal saya sudah melampirkan bukti surat pelunasan yang diterbitkan oleh pihak Aku Laku. Ini buktinya ada surat keterangan dari Aku Laku pada tanggal 30 Desember 2025 bahwa Kak Ahmad sama sekali nggak punya utang lagi. Dan juga Kak Ahmad itu punya limit 7.170.000 dalam bentuk Aku Laku Pay Letter. Dan di sini kita bisa lihat kalau riwayat tagihan dari Kak Ahmad itu sudah lunas semua. Dan yang jadi pertanyaan dari Kak Ahmad adalah kenapa justru pihak PT Bank Neo Commerce menerbitkan nomor laporan baru dan menyuruh saya untuk menunggu kembali hasil pengecekan. Setiap kali saya menanyakan terkait hasil pengecekan tersebut, respon dari CS selalu lambat. Tidak lama kemudian, percakapan terputus dan saya harus menjelaskan ulang dari awal. Kak Ahmad Saiful, Maros, Sulawesi Selatan. Nah, di sini untuk konteksnya sendiri dari Kak Ahmad sebenarnya kurang jelas ya. Tapi biasanya kalau kita minta surat keterangan kayak gini karena kita pengen mengajukan KPR atau KTA dengan nominal yang lumayan besar. Mungkin ratusan juta, dan oleh karena itu surat keterangan lunas atau nggak ada tunggakan di pinjol manapun menjadi sangat penting. Dalam artian di Slick OJK harus call 1. Dan kalau kejadian kayak gini gimana Bang? Nah, pertama-tama aku pengen meyakinkan dulu kalau Kak Ahmad sudah punya apa yang namanya Slick OJK atau BI Checking. Kita bisa lakukan secara mandiri lewat website atau datang ke kantor OJK terdekat untuk meminta surat keterangan tersebut. Nanti itu bakal jadi sumber data, dan kalau di sumber data tidak ada masalah, ya sudah, selamat Kak Ahmad, semoga bisa memproses pinjaman yang dibutuhkan. Tapi kalau ternyata ada masalah, kita bisa lihat lebih detail dari iDebtku tersebut. Jadi selama surat keterangan dari iDebtku atau BI Checking ini belum jelas, aku belum bisa ngomong lebih banyak. Oke, mungkin itu aja sedikit updateku, dan buat temen-temen yang butuh untuk cek BI Checking dan iDebtku Slick OJK, bisa langsung masuk ke website dan tutorialnya. Jangan lupa nonton di video ini. Oke, segitu aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!